Jil, nervous gak sih diundang ke podcast? Gua juga. Tenang aja, gak usah nervous. Yuk sini ngobrol. Yuk kita ngobrol di podcast Disco. Diskusi Psikologi. Hai teman KBR, welcome back to podcast Disco, persembahan dari KBR Media. Hari ini bersama aku Mahari, sekaligus host dan juga psikolog klinis. Hari ini kita bakalan seru banget, tapi as usual aku gak akan lupa mengingatkan teman-teman, jangan lupa buat jaga kesehatan mental, karena kamu sepenting itu. Nah teman-teman, ada banyak banget ya yang setiap hari kita lihat dalam media sosial kita. Kalau dilihat rata-rata katanya tuh Gen Z sehari screen time-nya sampai 9 jam. Para creator tuh menjamur dengan berbagai variasi konten. Tapi pernah kepikiran gak sih gimana caranya konten creator tuh bisa tetap kreatif di dunia digital yang super cepet, penuh informasi, dan kadang bikin kepala kita panas gitu ya ngelihat itu semua. Nah, Ojil dan Hanoi ini termasuk yang gayanya beda banget. Kalau aku ngeliat konten mereka, aku tuh kayak, kok bisa kepikiran ya kayak gini. Nah hari ini kita bakal bongkar bareng kira-kira proses kreatif mereka tuh kayak gimana, dapur mereka tuh kayak gimana, dan gimana caranya mereka juga bisa tetap waras di tengah banjirnya berita, informasi yang gak ada habisnya. Halo, Ojil dan Hanoi. Udah boleh. Boleh ngomong. Halo. Hai. Halo semuanya. Hai Sobat Media. Halo. Kita calling teman-teman apa di sini? KBR Media, teman-teman KBR Media. Teman-teman Teman-teman KBR KBR Media. Media. Nah, pas Boleh banget nih. pas banget Akhirnya kita. cita-cita kita tersampaikan Betul ya. banget nih, Kak Kano Betul ya. banget. Betul banget, Kak Apa Kano kita aja nge-host nih? Boleh. Aduh, Jadi aku pulang bintang nih. tamunya adalah Kak Kano. Kak Mahari ya, Kak betul Mahari. banget. Oke. Hai. Hai, jadi kalian hari ini kabarnya gimana? Dari angka 1 sampai 10 lagi di angka berapa? Wow. Wow, sulit ya itu. Berapa ya? Sulit banget. Kalau ditarik, Aku 8. aku Ayo. 8,5 deh. Wow. Aku 11. Aku 12. Nah inilah teman-teman contoh kreativitas mereka ya. Enggak, kita emang suka lelang aja sih. Itu ngebit tadi. Nggak mau kalah aja sih ya. Iya betul. Iya, itulah Nggak prinsip kok. kita. Tapi serius deh, kalian tuh gimana bisa kepikiran konten yang sekreatif itu? Maksudnya style tuh beda loh dari konten-konten creator lainnya. Emang itu kreatif ya? Menurut lu gimana? Enggak tahu lagi. Menurutku sih itu bukan suatu hal yang bisa dibilang kreatif banget ya. Iya. Itu lebih ke kayak kita ya udah, Karena itu lagi that's tren us juga. gitu. Satu sisi kan kita naiknya tuh di konten baca chat. Nah, itu tuh emang sebelumnya udah ada kan. Cuman ya udah kita kemas secara ya udah personal kita aja. Kayak emang kita di kantor pun emang kayak gitu Iya. aslinya. Jadi Benar. emang jadi diri sendiri. Iya Iya. benar. Kayak menurutku sih kita nggak create trend ya, tapi kita lah ikonnya Kita gitu. lah. Wow. Kita lah the trend. Main karakter. Sorry. Ya belum 5 menit rolling guys. Aduh sorry. Maaf ya teman-teman. Sorry terlalu banyak stage act. help. Itu tadi stage act. Guys ini nggak ada di skrip. Itu dari tadi udah direncanakan kon. Nggak kok. Sorry ya teman-teman. Tapi kalau kalian tadi bilang jadi diri sendiri aja Hmm. gitu ya. Tapi kan tetap harus ada idenya dong. Betul. Idenya dari mana? Ide dari mana? Gimana nih cara jawabnya Jil? Kita discuss dulu ya. Oke. Dari boleh? GPT 5 menit nggak ya. Oke. Keep rolling. Kalau ide, menurutku hal-hal yang berbau untuk konten sosial media itu sebenarnya kita tidak merencanakan dengan matang ya. Jadi most Iya. of our content itu justru spontan. Spontan banget. Gitu. Karena kalau misalnya nggak spontan, menurutku nanti akan terlalu berkerangka gitu. Dan kaku aja sih. Gitu. Bahkan tuh kayak misalkan hari ini gitu kan aku lagi scrolling terus tiba-tiba kepikiran aja nih ide, aku tuh langsung chat Hanoi, Noi ide konten kayak gini, besok kita tag ya gitu. Jadi emang gak yang sejauh-jauh hari banget gitu Kayak sih. bukan yang bikin konten plan sebulan terus Iya, ngapain tuh enggak. enggak ya. Bahkan pernah onsite kita buat misalnya kayak waktu itu kita pernah ke kondangan kan. Ke kondangan terus kayak ada red carpet, Noi kita buat red carpet apa sih, catwalk yuk di tengah-tengah. Oke, langsung buat 1 Gitu. juta. 1 juta views. Abis itu kan masih Sespontan diundang nggak itu. ke kondangan lain? Atau udah di blacklist? Masih Belum sih. ada kondangan lagi sih ya. Kebetulan ada invitation tapi untuk catwalk doang. Jadi datang ke kondangan bukan jadi tamu gitu, untuk catwalk aja. Catwalk aja. Sorry kalau mencuri spotlight ya, Ya, para betul. CPP dan CPW. Betul. Gitu. Kalian tuh kalau misalnya bikin konten, itu kan tadi salah satunya inspirasi dari scrolling medsos ya. Tapi kan scrolling medsos zaman sekarang tuh banyak banget berita. Banyak banget informasi-informasi yang juga bikin kita kayak overwhelmed.
mungkin capek gitu ya. Tapi gimana caranya biar kalian tuh tetap bisa muncul tuh ide-ide kreatif yang mungkin nggak terlalu banyak ngebahas ke sana tapi bikin orang-orang tuh terhibur. Kayak padahal mungkin vibes-nya lagi agak berat loh sebenarnya. Berarti kayak pas lagi ada berita dan informasi itu gimana cara kita nggak overwhelm gitu ya. Kalau menurutku sih dengan adanya berita dan informasi ini mungkin memang secara tidak langsung pasti membuat kita berpikir lebih keras dan terbawa suasana ya. Maksudnya overwhelm sendiri kan sebenarnya kayak apa sih, overwhelm tuh apa? Mumet Kayak banyak banget yang ada yang harus dipikirin, Banyak banget sampai harus dipikirin. nggak tahu mau mikirin apa. Oke, Kayak berat. Oke, overwhelm kan sebenarnya dalam artian seperti itu ya, berarti banyak yang harus dipikirkan. Nah, menurutku sih sebagai content creator kita harus punya boundaries juga. Maksudnya apakah kita punya kapabilitas untuk ngomongin informasi dan berita tersebut gitu. Jadi kalau misalnya aku dan Ojel sendiri sih, karena kita memang output konten kita adalah komedi, lifestyle gitu. Menurutku dengan adanya berita dan informasi itu ya kita tidak punya kapabilitas untuk menyampaikan secara serius gitu ke audiens. Let's say kalau misalnya memang ada yang diperlukan kayak mungkin kita harus bersuara, kita harus berdonasi gitu, cukup kita in person aja gitu, mungkin di akun masing-masing gitu. Karena kita sendiri sebagai content creator kita punya timeline kan, kita punya timeline upload, kita punya sesuatu yang memang harus kita sajikan lewat akun kita. Jadi hal-hal yang bersifat sensitif atau mungkin ke arah berita dan informasi yang sedang terjadi itu kita tidak keluarkan outputnya lewat akun kita berdua gitu. Cuma in person ya mungkin kita akan tetap berdonasi, kita akan tetap bersuara, sharing apa gitu. Tapi berarti kalian sendiri tuh baca berita? Baca dong. Bagus nih. Harus gak sih? Bukannya ya kewajiban di mana bumi dipijak di situ. Iya, kita harus tahu juga apa yang terjadi di luar gitu loh. Di mana bumi dipijak di situ? Kita cut. Ayo, apa yang dijunjung? Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Iya nggak, teman-teman? Boleh Oh komen my di bawah. god, komen di bawah ya kalau tahu jawabannya. Gitu, jadi tetap harus diikutin sih. Yes. Jadi kalian tetap ngikutin berita sebagai Gen Z yang baik. Betul, ya. wow, Gen Z yang baik. Kita Gen Z. Dan kalau kalian baca berita kan banyak banget ya sekarang. Itu kalian suka ngelihat nggak sih mana berita yang actually kalian butuhkan, mana berita-berita yang kayak ini sebenarnya nggak penting deh. Sebenarnya itu kalau aku pribadi ya berita tuh datang dengan sendirinya aja sih, lewat kan di sosmed kan sekarang kan ada algoritma juga kan. Jadi kayak kalau emang lagi rame dia lewat. Cuman kalau emang itu menarik terus kayak oh yaudah aku tonton dulu. Terus tapi kalau memang ya kayak berita-berita yang tentang hoax kayak gitu kan ya udah kan tinggal di skip aja, ataupun ya kita udah bisa lah buat ngesaring berita-berita yang betul. Kita yang filter sendiri sih untuk berita-berita itu datangnya. Tapi so far kalau misalnya ada berita apapun itu ya kita selalu berusaha keep up to date aja sih gitu, karena nggak mungkin ya kita kayak dunia lagi gonjang-ganjing kita tetap hahihi gitu. Ya udah kita tetap perlu informasi apa aja sih aksi-aksi paling kecil yang bisa kita lakukan kayak gitu-gitu harus tetap sih. Dan berarti berita-berita yang kalian baca yang sebenarnya yang nyampe ke kalian sih ya, itu tuh biasanya berita yang cukup menarik dong, makanya bisa nyampe ke kalian. Menurut kalian apa ciri-ciri berita yang kayak menarik gitu? Akhirnya kalian sebagai Gen Z juga bisa menikmatinya. Ciri-ciri berita menarik. Berita menarik. Iya. Ciri-ciri penyampaiannya. Oh, kalau menurutku berita menarik itu nggak bisa kita spesifikkan sendiri sih, karena kayak setiap media tuh kan punya treatmentnya sendiri ya buat sharing berita. Dan pasti media-media di sosmed yang sering kita lihat di TikTok, di Reels itu tuh mereka juga berusaha keras untuk gimana sharing berita ini biar treatmentnya bisa diterima, apalagi sama Gen Z, Gen Alpha gitu-gitu kan. Jadi menurutku nggak ada benchmark sih untuk gimana berita itu lebih asyik gimana kita memproses aja berita itu. Karena intinya juga kan ya ke beritanya itu, bukan pengemasannya sih. Benar. Mungkin pengemasan penting ya, tapi kita justru yang paling gak suka kalau misalnya headline-nya tuh terlalu clickbait gitu. Oh iya, itu malas banget sih. Headline-nya apa, isi beritanya apa kan mostly sekarang kayak gitu sih. Menurutku itu yang kurang baik gitu. Yang kurang baik tuh ketika clickbait-nya terlalu jauh, menyimpang. Terlalu jauh dan ada yang Jadi justru kalian gitu. bete ketika jadi korban dari clickbait itu. Hewan sih gitu. Harusnya lo media tuh jangan kayak gini dong kan. To the point aja lah. To the point. To the point aja lah, apa isinya taruh tuh di depan. Gak usah tiba-tiba ada tanda kutip apanya. Kita jadi penasaran ya. Scroll
lihat sampai akhir. Ini- Wah, salah nih. Apa bercita-cita ingin memiliki gajah, ini tanggapan Ojil tentang gajah. Lu takut kemasukan nih mic. Nggak bercanda ya. Jangan gitu ya, headline-nya teman-teman. Tapi Ojil beneran pengen melihara gajah kan? Betul. Masalahnya ya kalau itu headline nggak kayak gitu kalian nggak baca guys, kalian nggak tertarik. Oh gitu ya. Iya Oh, jadi kan? mbaknya yang buat ya? Benar. Oh iya sih, benar. Tapi maksudnya ada alasan kan kenapa media-media ini pakai Iya. Ya. headline yang clickbait terus. Betul. Karena kalau nggak se-clickbait itu mungkin kita kayak ya udah nggak usah dibuka beritanya kan. Oh, iya. Karena udah ada semua di judul ya. Iya, ya kita tahu banget sih juga orang-orang media pasti punya KPI ya, pengen banyak juga yang baca kan. Tapi kalau udah ya terlalu menyimpang tuh kayak betul aku nggak Nggak ini banget sih. heeh. Nggak ada sih. Enggak sih, walaupun ada clickbait itu tetap ada apanya ya, batasannya sih. Heeh. Maksudnya kita sebagai orang konten kan juga pasti mengutamakan hal kayak gitu. Kalau kita Iya. di konten kan sebutnya hook ya. Yes. Iya, hook. heeh. 3 second rules itu. 3 second wow. rule. Wow. Berat. Gitu. Tapi kan bukan berarti itu harus kayak membangun sebuah penggiringan opini gitu loh. Nah, yes. Betul. Siapa setuju? Itu di dalam ikutan Lucu lagi. Lanjut. Kalian tuh berarti udah ngonten berapa lama? baru. Baru banget. Berapa Jadi- lama? Kita baru netes ya. Sebenarnya gini, kita tuh udah dari lama banget mau buat konten berdua. Cuman baru terrealisasikan itu di awal tahun ini. Iya, betul. Awal Januari. tahun. Iya, Februari, Maret lah. Oke. Cuman kita kontennya adalah joget Velocity berdua. Dan aku nggak bisa joget lagi, sorry banget deh. Dan itu nggak ada yang naik. Terus ya udah tuh di akhir Agustus kalau nggak salah, akhir Agustus kita buat konten yang baca chat. Nah, Wah, naik nih. Gitu. Ya udah, lanjut kita buat pilar baru lagi. Ya lagi-lagi tuh unplanned sih, spontan gitu. Karena pada akhirnya kita setelah konten itu naik, kita jadi bisa ngebaca juga kalau kadang-kadang tuh ada tipe content creator yang bukan karena dia punya cerita, bukan karena dia punya sesuatu yang bisa dia sajikan, tapi bisa jadi karena orang tersebut gitu. Betul. Nah, kalau aku sih merasa aku dan Ojil ini cukup cukup mudah diingat gitu loh, cukup ikonik. Jadi kayak kita setelah konten chat itu orang cukup ingat dengan kita. Oh ya udah, kita bisa lagi nih keru yang lain, kita bisa lagi ngonten yang lain karena kita lah divide Iya. ya. Sorry. Masih mulai ya? Oh, masih mulai. Sorry. Lanjut. Oke, Iya. kalau Mahari sendiri gimana nih Kak? Iya, sebagai konten creator juga nih sebagai mungkin kalau ya. aku tuh ngeliat kalian malah jadi penasaran sih ya. Apa tuh? Dengan kalian yang punya ide-ide gila ini yang sangat spontan gitu ya. At the same time juga ada pressure dong sekarang udah jadi content creator. Kayak harus ngonten nih tiap minggu atau kalian Iya. biasanya ngonten tiap berapa lama? Tiap hari. Tiap hari. Tiap hari? Kayak dari 7 hari kita bisa 8 harian ya. Betul. Iya. Lebih lah. Yes. Lebih dari Jadi 7 hari lah sehari kita. lebih dari sekali ya. Nah itu tuh gimana cara kalian tetap ngejaga kesehatan mental kalian? Kesehatan mental. Yes. Kita Kita jaga kesehatan kita mental. sehat ya? Enggak, gini sih kalau yang aku tangkap, kesehatan mental ini daripada kita jadikan alasan untuk kita tidak bisa menjalani kehidupan dengan normal, kita nggak bisa have fun. Menurutku gimana kesehatan mental ini kita kontenkan saja. Betul. Kita bongkar semuanya. Gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang sendiri lihat konten-konten kita hai, mungkin kalau yang dilihat tenaga psikologis justru kita stres kali aja. Iya, makanya dipanggil. Makanya kita dipanggil. Makanya kita dipanggil ke sini. Ini konseling pasangan kan ya? Ini Mbak ini netizen kita ya? Warganet ya. Warganet dia. Begitu. Jadi selama kalian ngonten ini kalian nggak pernah ngerasain kah misalnya capek kayak aduh lagi nggak pengen ngonten deh, lagi nggak mood kayak Iya. aku emang di konten tuh hahihi tapi sebenarnya lagi huhu ya kan. Ada nggak tuh momen-momen kayak gitu? Iya, Pernah, ada sih sering pasti. sih. Ada kayak burnoutnya juga Ya, ada, stresnya. Ya kan, maksudnya dunia kita kan juga nggak ada di konten. Kayak dunia kita di konten kayak cuma 5% dari kehidupan kita gitu loh. Gitu. Kan Selebihnya kan banyak banget di belakangnya apa yang nggak kita tunjukin aja sih. selebihnya banyak banget kan peran kita sebagai teman, kita sebagai pasangan. Maksud aku kayak nggak, maksud aku kita sebagai anak, kita pasti diklip deh. sebagai teman baik kayak gitu loh ke orang-orang di sekitar kita. Kan banyak banget tuh perannya gitu. Jadi kalau bilang buntu ya mungkin buntu Ada dalam aja. artian ketika kita create konten gitu ya. Karena kayak pada akhirnya kan aku harus tiap hari lihat dia gitu loh. Kadang-kadang bosen juga, ya nggak sih? Udahlah nih. So akhirnya apa yang kalian lakuin ketika kalian ngalamin tadi ya Kebuntuan. buntu dan lain-lain?
Apa ya? Mana kita? Kita ngapain ya? Kita balik lagi sih kalau misalnya udah mulai buntu burnout, kita harus ingat kalau misalnya kita punya goals gitu loh ya. Goals aku pribadi, goals Ojil pribadi, dan goals kita masing-masing. Karena pada akhirnya kita mutusin buat ngonten itu kan pasti kita punya tujuannya kan. Nah, balik lagi ke situ sih, mau nggak mau, meskipun lebih banyak pressure dari aku sih, kayaknya Ojil pressure deh sama aku. Jil, kita harus konten. Iya dia gitu. Jam 10 malam. Jil kayaknya bisa ngonten deh. Noy, besok aja. Please besok. Jam 1:30 malam aku ada ide konten sih gini. Besok aja Noy gitu. Nggak ada jam kerja sih, jadi kayak pokoknya ayo kita kerja terus, Jil. Kita setuju nggak? Ini apa? Buat terus, produksi terus. Kita produce terus gitu mumpung ada waktu gitu. Jadi Mumpung ada kayaknya traffic. kuncinya tadi lebih ke nginget bahwa kalian punya goals. Betul. Tapi selain dari itu kayak buat nge-manage emosinya, itu kalian ngelakuin apa? Manage emosi, Kalau enggak, kita emosional sih. Kita emosional Kita sih. emosional. Nggak, cuman banget. kalau aku mungkin kalau untuk menghindari stres sih makan. Makannya emang dipengen. Jadi makan enak tuh bikin mood booster gitu ya? Iya, bener-bener yang misalnya lagi scroll tuh kayak, lagi pengen ini banget nih, dia order, itu makan, ya mengurangi lah, cuman nggak yang full gitu. Pokoknya kayak belanja. Oh, gue baru tahu sih. Thank you ya udah sharing. Maksud? Jadi kalian punya kayak rutinitas atau hal-hal yang kalian lakuin buat self care kalian, Iya, buat bikin kalian mood lagi itu apa? Ya, Ojil Selain tadi makan. Makan. Kalau aku sih mungkin aku harus ketemu orang lain gitu. Jadi extrovert aku banget ya? sangat ekstrovert, kayak 101 deh, 101% gitu. Jadi kalau aku 1% aja diambil ya? Oh, jadi kalau udah males kayak rada bete gitu, misalnya ketemu Ojil, cukup lihat Ojil hari ini gitu. Aku ya punya kegiatan lain gitu. Aku main musik sih biasanya. Gitu. aku juga menyendiri ding. Iya ya. Ya maksudnya kalau kadang gini. udah draining gitu, kayak misalkan dia mau lanjut nih, kita misalkan dari pagi sampai sore tuh udah main kan, terus tiba malam kesini yuk, enggak Noy, gue mau balik aja ke kosan, gue mau menyendiri gitu. Stop, gue udah cukup ketemu lo. Dia recharge-nya kayak gitu. Itu tuh gue takut dia tadi ngomong itu di klip di bed. Di klip. Ojil Hanoy bertengkar. Cukup sampai sini aja Noy. Akun Ojil Hanoy apakah akan tutup, tanya. Enggak kok teman-teman. Kita ngasih ide buat mereka aja. Buat Tetot, teman-teman sorry. KBR, hai. Oke, lanjut. Oke, so kalau misalnya ada teman-teman yang kayak aku pengen banget kayak kalian, pengen banget ikut konten juga, dan pengennya tuh konten-konten yang kayak kalian gitu loh, yang emang spontan, yang seru, yang bikin orang terhibur. Tapi at the same time juga banyak takut, banyak overwhelmnya. Apa kira-kira pesan yang pengen kalian sampein ke mereka? Lu tau gak yang keluarin mood gue apa? Apa? Kita kayak sama deh. Kayak enggak ada Noy. Sumpah, lu bakal jawab apa? Guys, Gue ini bukan bakal- chemistry test. Chemistry test. Gue 3 kata iya. Inggris. Gue juga in English. Oh, in I'm English. in English. English. Ya. Oh ya, actually. Actually. Ya, 3, 2, 1. Just be yourself. Tuh kan, gue udah bilang. Bentar, gue jadi nggak masuk kamera. Tuh kan, Iya. udah sama. Boleh dielaborasi sedikit biar nggak 3 kata aja ya? Oh, oke. Itu 4 gak sih jadinya? Yourself tuh bukan nyambung. Yuk coba netizen yourself nyambung apa enggak? Lu takut banget tidak intelektual. Enggak tahu sih. Ngakak. Lu kebiasaan. Ini kebiasaan, Jir. Kok gua? Ya udah. Maaf tadi ada Jir. Sensor aja. Oke, cut. Ngomong. Kalau just be yourself ya apa ya, nggak usah dibuat, maksudnya ya ada lah konten creator yang mungkin dia ada personality-nya masing-masing kan, kayak dia cara ngomongnya begini, apanya begini, cuman ya itu terserah mereka juga. Cuman kalau aku sendiri sih lebih ke biar nggak usah tertekan atau pressure, ya udah kayak jadi diri sendiri aja lah. Kayak orang mau menilai apa, kayak ya udahlah, maksudnya pasti orang ada aja yang suka dan nggak suka kan, kayak nggak mungkin ada satu orang yang disukain semua orang, pasti nggak ada, pasti ada aja yang kayak gedek lah atau apa. Ya udah kayak ya udahlah, mau ngomong maksudnya kalau mau sifatnya mau yang kayak terlalu gila kah, ya udah, mau ngomongnya lantang lah, ya udah, kayak ya udahlah gitu. Gitu. Ya Kalau udahlah. Hanoi gimana Hanoi? Kurang lebih sama sih. Kayak dari awal sih terus terang kita juga punya ketakutan gitu ya untuk embrace diri kita sendiri. Tapi lama-kelamaan ya setelah ketemu patternnya kita jadi tahu kalau orang itu suka yang natural gitu. Betul. Mungkin kita tidak punya cerita yang yang keren banget yang bisa kayak ini menginspirasi. Mungkin kita nggak punya cerita-cerita kayak gitu. Tapi ya udah, mungkin
justru lewat kenaturalan kita sebagai orang yang nyablak, sebagai orang yang ekspresif, betul. justru itu bisa bikin orang-orang kenal kita gitu. Jadi emang bener kita sih just be ourselves ya. Iya, just be be ourselves. Iya. Nggak ada Just sih be kita yourself. harus gimana-gimana Iya. banget ya. Kayak kita misalnya kayak aku aja meragain stiker kayak ya udahlah, mau di tempat umum tiduran juga kayak ya udah kayak orang juga mungkin ngeliat kayak ih ngapain tuh tiduran, tapi besok juga kayak nggak Iya, nggak ada inget nggak inget. sih? Kayak ya udah. Kita nyapa orang di MRT juga kayak udah nggak ada yang tahu Iya, nggak sih? kita kita masuk MRT, hai teman-teman semua. Keluar, bye semua. Happy weekend. Ya udah. Tenang aja guys, namanya kita tuh bukan spotlight seluruh orang kok. Iya. Spotlight seluruh orang. Kita Maksud- tuh bukan jadi Gua ya spotlight di setiap tempat gitu. Jadi kayak menurutku kalau misalnya orang justru terlalu malu tuh kayak lu pede banget, emangnya orang-orang ngeliatin lu gitu. Iya sih. Menurutku sih kita nggak spotlight itu, jadi kayak ya udahlah embrace aja. Iya. Jadilah pemberani. Ya, Betul. Kita lah si pemberani tuh ya. Misalkan kalau mau buat konten, dia mau sendiri tapi dia bingung, mungkin bisa jadi harus cari orang keduanya juga, kayak misalkan kita gitu kan. Mungkin aku sama Hanoi bingung nih di akun pertama buat apa gitu ya. Cuman ketika udah ketemu Hanoi, ternyata connect banget nih, dijadiin konten, malah works juga. Jadi ya mungkin kalian belum Iya. nemuin aja sih. Mungkin harus cari partner sih, karena itu juga jadi micu ya gitu. Betul. Kayak micu semangat kita. Kalau kita sendiri-sendiri tuh kayak nggak ada ininya sih, nggak ada pressure ya gitu, kayak males konten, males ngedit. Tapi Iya. pas ketemu kayak kita sama-sama, ayo Jil, ayo Doi gitu. Ayo Ya udah, kita. mau nggak mau kita pressure satu sama lain. Iya. Sorry ya kalau sama ini pressure. Ya nggak apa-apa, Noi. Oke, jadi konselingnya bisa kita akhiri ya. Oke. Closing yuk. Siapa nih yang Oke. ngomong? Aku yang ngomong ya. Kamu mau ngomong juga kah? Oke. Oke deh. Makasih teman-teman KBR yang udah dengerin sampai sini. Makasih banget Ojol dan Hanoi udah sharing, udah bikin kita semua ketawa ketiwi ya. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Oke. Dan kalian bisa selalu nyimak obrolan kita di Spotify ataupun KBR Media di YouTube-nya. Oh my god, guys, kita bakal launching di Spotify. Oh, wow. Aku Mahari pamit undur diri dulu. Bye bye. Bye Bye-bye. bye. Lanjut berapa orang ngobrol. Oh iya, Noi. Iya. Iya, kamu hari juga.